Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prawito. Saya dari SDN Rawabelong sebagai calon guru penggerak pada angkatan 6 dari Kabupaten Batang. Kemudian dengan Bapak Hendra Apriyadi MPD selaku fasilitator dan Ibu Purniati SPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu praktik segitiga restitusi. Kasus nyata yang terjadi saat pembelajaran di kelas, yaitu pada saat mengawali pembelajaran dengan pendahuluan. Seperti biasa, saya bersama peserta didik memulai dengan membaca Asmaul Husna dan berdoa. Namun pada saat itu Nesya dan Regina tidak khusyuk dalam membaca Asmaul Husna maupun saat berdoa. Mereka berdua yang duduk berdampingan kadang terlihat asik ngobrol atau bercerita. Pada waktu istirahat kedua, saya meminta tolong keduanya untuk menghadap saya di kelas dengan tujuan mengingatkan dan menerapkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dalam kesepakatan bersama di kelas bahwa ketika memulai pembelajaran, baik guru maupun peserta didik untuk membaca Asmaul Husna dan berdoa bersama dengan khusyuk. Sehingga membaca Asmaul Husna dan berdoa dengan dilaksanakan sambil bercerita atau sambil ngobrol merupakan bentuk indisipliner karena dapat mengganggu kekhusyukan peserta didik lainnya dalam membaca Asmaul Husna dan berdoa. Oleh karenanya perlu dilakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baiklah, untuk lebih jelasnya akan saya sajikan dialog antara saya dengan peserta didik saya untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Nesya dan Regina, kalian tahu tidak kamu dipanggil ke sini sama aku? Nggak tahu. Baik, yang tadi ketika kita mau memulai pembelajaran, saat kita membaca Asmaul Husna dan berdoa, Pak Guru perhatikan kalian berbicara atau mengeng, artinya tidak khusus dalam membaca Asmaul Husna maupun berdoa, ya kan? Ya. Ketika kalian bicara itu ya tidak apa-apa, ya kamu, ya kan? Setiap manusia punya hak dan setiap manusia itu bisa melakukan satu kesalahan, ya. Itu tidak apa-apa sebenarnya, ya. Itu manusiawi. Pak Guru juga bisa melakukan kesalahan, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita sedang mau menyelesaikan masalah ini, ya. Kamu itu sebenarnya punya hak bicara di dalam kelas, ya, punya hak ngomong, punya hak bicara dengan temanmu, dengan gurumu, itu kamu punya hak, itu merupakan hak kalian. Tapi hak bicara itu tentunya datang saatnya pada waktunya, ya kan? Kamu tentunya punya alasan, ya kan? Punya alasan ketika kamu itu tadi ketika sedang membaca Asmaul Husna dengan teman-teman kamu, tapi kamu bicara, hanya kamu punya alasan tidak? Tidak. Kamu harus punya alasan sebenarnya, ya. Kenapa? Ada hal yang mungkin menarik ketika saat itu dibicarakan? Nggak ada. Ya. Baiklah, kamu sebenarnya boleh mempertahankan sikap kamu, ya. Misalkan, iya Pak, tadi saya sedang asik ngobrol tentang ini belum selesai dan belum selesai kok ternyata kok kita masuk dan memulai dengan
pembacaan Asmaul Husna dan berdoa. Sebenarnya kamu bisa mempertahankan sikap kamu. Nah, baik, kita akan melakukan satu pertanyaan kepada kalian ya. Kira-kira keyakinan kesepakatan kelas kita itu apa sih ketika kita membaca Asmaul Husna dan berdoa? Sikap kita bagaimana? Itu ya. Terus tenang ya, tenang ya. Dengan kita membaca Asmaul Husna dengan khusyuk, dengan tenang, itu suasana itu menjadi tenang ya. Nah, itu coba kira-kira orang membaca Asmaul Husna sambil bicara dengan orang yang membaca Asmaul Husna dan berdoa dengan khusyuk itu tidak sama. Khusyuk kan ya? Makanya jika kita menyadari seperti ini, kira-kira seperti mau dipelajari tidak? Mari kita sempatkan membaca Asmaul Husna, kemudian berdoa. Waktunya kan lama tidak? Enggak kan? Ya. Biar kita itu nanti insya Allah ketika menjaga kesepakatan kelas ini semuanya kan bisa dengan baik. Itu ya. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi, ada pembelajaran di mana kita nanti akan menjalankan keyakinan kelas kita ya, kesepakatan kelas kita dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Mengucapkan terima kasih sudah menemui pendapat dulu mau ke sini ya. Terima kasih sekali. Mari kita sama-sama ya, yang terima kasih ya. Silakan bisa kembali ke